Halo, assalamualaikum. Saya lihat YouTube, kemudian kebetulan juga lihat beberapa YouTube beberapa minggu terakhir, yaitu tentang budidaya ikan cacing sutra. Tak sikat aja. Aku nggak ngerti awalnya, nggak ngerti apa bisa dibudidayakan, berhasil atau tidak. Tapi ternyata kok feeling saya mengatakan, wah ini menarik, ini budidaya cacing sutra. Kemudian semua video di YouTube tentang cacing sutra saya sikat. Kita pernah bikin video tentang cacing sutra yang ada di alam kan. Nah itu membuat saya kepikiran, ini harus jiwa perikanan saya meronta-ronta, harus dibikin budidaya ini. Karena kutu air kan kita udah bisa budidaya, sudah tak ajari ke teman-teman. Nah saat ini saya budidaya cacing sutra. Nah bentuknya seperti ini, jadi kita hanya memanfaatkan pakai baja ringan kanal C yang kita rakit sedemikian rupa lah. Itu gampang, itu teman-teman juga kalau punya basic tukang itu langsung bisa itu digabung-gabung. Kemudian pakai talang dari talang apa sih namanya ya, talang kan namanya, itu pakai plastik talang itu. Nah kemudian kita kasih rak bersusun-susun. Nah awalnya kita bikin 5 susun, ternyata setelah kita bikin mesinnya itu nggak bisa ke atas, jadi hanya yang bisa kepake hanya 4 susun. Nah kemudian ini rangkaiannya adalah seperti ini ya. Kemudian itu kita ambil bahannya adalah menggunakan air lele, jadi kita taruh raknya untuk cacing sutra ini di atas kolam lele. Kebetulan kolam lelenya ini nggak luas, cuma sekitar 1,7 kali 2 meter, jadi memang kolam kecil. Nah di situ saya pelihara ikan lele yang kecil-kecil. Nah kemudian ini tak taruh tuh di atasnya raknya, cuma ditaruh aja begitu, ditaruh aja. Nah kemudian kita aliri pakai pompa akuariuman itu, mereknya kemarin saya beli yang merek Amara lah ya, kayak gitulah, udah paham kan ya, pompa yang sering kita gunakan di akuarium itu loh. Nah kemudian tapi dia kan masalahnya nggak bisa naik setinggi 1,5 meter, itu nggak bisa, hanya kira-kira 1 meter ketinggiannya, jadi hanya bisa 4 susun tadi. Setelah di 4 susun itu kita alirkan, karena itu 3 talang tak lubang jadi 3, airnya ngericik terus kayak gitu. Nah itu ngericik ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kembali ke kolam lagi kayak gitu. Nah udah ya, itu untuk skemanya kayak gitu. Jadi cuma mengalirkan air yang nggak kenceng, cuma kericik-kericik aja itu ke talang yang atas, kemudian luberannya ke bawahnya, bawahnya luber lagi ke bawahnya, luberannya ke bawahnya lagi, sampai kembali lagi ke kolam lagi. Nah media yang kita gunakan itu hanya air dari kolam lele itu. Kami tidak menggunakan lumpur apapun, jadi saya tidak menggunakan lumpur dari sawah atau lumpur dari mana, enggak. Jadi benar-benar cuma dari kolam lele. Karena kolam lelenya itu juga keruh, makanya dia juga lama-lama dan depan lumpur gitu loh maksudnya. Jadi tanpa penambahan media lumpur di situ. Kemudian sudah jadi rangkaiannya, sudah tak aliri airnya, nggak langsung saya kasih starter, langsung tak tebar cacing sutra, enggak, tak tunggu selama 2 hari supaya endapan lumpurnya itu semakin banyak. Endapan dari kolam lele tadi loh, endapan air kolam lele itu mengendap karena dia keruh kan, ngendap. Nah setelah tak lihat, oh endapannya udah mulai banyak, kemudian saya beli cacing sutra. Jadi saya nggak cari, saya beli karena kebutuhannya agak banyak, kalau cari agak repot. Jadi saya beli cacing sutra itu 2 liter. Kalau di sini kan literan, harga itu per liter gitu kan. Saya beli 2 liter, kemudian saya tebar ke semua bagian dari atas sampai bawah, saya bagi rata. Nah kemudian tak tambah lagi untuk di situ. Kemarin saya lihat video, ternyata kalau tanpa media itu cacing kan nanti hanyut ya. Nah makanya tak kasih sayur-sayuran. Apa sih sayur-sayuran ya, kebetulan di belakang rumah itu ada bayam liar gitu, tak potongi, tak masukkan ke situ. Nah itu fungsinya adalah menahan biar cacingnya tidak hanyut ke bawah arus yang kecil itu, karena kalau enggak tetap hanyut gitu. Nah pada video yang tak buat ini sudah kalau nggak salah hari keempat dari penebaran cacing. Hari keempat dari penebaran cacing itu tanda-tanda cacing nggak ada yang mati, jadi tidak ada bau,
cacing semua hidup. Nah, bisa saya cek juga itu cacingnya sangat sehat karena merah, warnanya nggak putih, nggak pucet. Kemudian juga kalau malam kita lihat itu dia aktif, biasanya aktifnya malam ternyata gitu. Dia juga kalau untuk perkembangannya apakah sudah berkembang belum, karena baru 4 hari, jadi saya tidak mengatakan bahwa ini langsung berkembang 4 hari. Mungkin kita tunggu sampai 2 minggu atau 1 bulan, apakah nanti bisa penuh semuanya itu. Nah, nanti ada video berikutnya kayaknya ini. Nah, kayak gitu. Terus untuk pakannya terus terang tidak ada pakan khusus karena saya memanfaatkan air lele itu untuk sekalian pakan juga gitu. Di bawahnya nggak ada media apapun gitu, tambahan sayur-sayuran atau bisa pakai rumput juga, yang penting itu cuma biar cacingnya tidak hanyut di aliran itu gitu ya. Kemudian sekarang ngomongin soal berapa sih biayanya untuk bikin rak seperti itu. Nah, kebetulan teman-teman kalau untuk biayanya ini sedikit mahal, ternyata menggunakan talang air itu mahal juga. Nah, kemarin saya akhirnya mau bikin yang kedua. Besok kita video yang kedua ya, kita bikin yang kedua itu menggunakan terpal bahannya, jadi relatif lebih murah gitu. Nanti yang kedua kita review lagi yang kedua apakah sekalian biayanya biasanya lebih murah. Jadi ini biayanya itu hampir untuk talangnya aja kita hampir habis sekitar 600.000, untuk bajaringan macam-macam itu mungkin hampir 400 lah, sekitar 1 jutaan bikin seperti ini. Jadi memang agak mahal teman-teman kalau bikin dengan talang, tapi kalau dengan terpal itu jauh lebih murah. Nah, tinggal konstruksinya aja teman-teman bisa menggunakan bisa bambu, kayu atau apa yang lebih murah lagi. Kalau kami menggunakan bajaringan itu pikirannya adalah dia tidak berkarat, karena ini di tempat yang air dan air lele kan korosif banget gitu teman-teman. Ini salah satu pengembangan ide saya untuk budidaya cacing sutra. Memang tidak di sawah karena nggak punya sawah. Jadi menggunakan manfaatkan kolam lele itu sebagai media untuk budidayanya, kemudian menggunakan talang air sebagai ya tempat buat berkembang biak cacing. Sejauh ini cacing nggak mati. Kalau berkembang kami harus manen dulu, soalnya kalau nggak dipanen belum kelihatan, tapi penglihatan saya tetap berkembang, soalnya dia kalau malam itu kelihatan banget merah gitu. Terus ada yang naik juga, ada yang naik di sayur-sayuran itu banyak kalau malam. Jadi kalau siang mendelep dia kalau malam naik makan mungkin ya kayak gitu. Jadi ini pengamatan saya di cacing sutra, dan saya kayaknya bisa ini untuk ternak cacing sutra ini. Jadi tinggal kita kembangkan, kita besarkan lagi skalanya, nanti kita budidaya cacing sutra. Karena cacing sutra ini juga untuk gapi bisa, asal dia masih kecil, di bawah 2 bulan lah masih bisa dikasih cacing sutra biar cepet gedenya. Tapi nah udah gede ya harus, jangan cacing sutra, harus ganti gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini meledak-ledak imajinasi teman-teman ketika saya bikin cacing sutra, kemudian segera ditiru. Terima kasih, ketemu lagi video berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat kamu yang pengen mendapatkan ikan-ikan terbaik, ikan gapi terbaik dari Swasti Farm, ada 4 kategori ikan gapi yang bisa Anda miliki untuk melengkapi koleksi ikan hias di rumah Anda. Nah, untuk produk-produk Swasti bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Shopee, di Swasti Factory. Atau mungkin teman-teman juga bisa langsung ke websitenya Swasti di www.swasti-farm.co.id.